Inspektorat Kabupaten Madiun adakan sosialisasi pengendalian kecurangan atau fraud. Sebagai upaya peningkatan pengetahuan sekaligus mencegah terjadinya kecurangan atau fraud, Inspektorat Kabupaten Madiun menggelar acara sosialisasi pengendalian kecurangan atau fraud. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, dan diikuti oleh Kepala Desa dan Bendara Desa se-Kecamatan Mejayan dan Kecamatan Pilang Kenceng, Selasa, 21 Maret tahun 2024. Joko Lolono, Inspektur Inspektorat Kabupaten Madiun menjelaskan, di Kabupaten Madiun ini dalam perencanaan anggaran desa sudah baik, yang kurang dan menjadi titik lemah adalah implementasi di lapangan. Saya berpesan agar semua harus bekerja sama antara Kepala Desa, Bendara, dan TPKD dalam pengelolaan anggaran desa untuk mengurangi dan meminimalisir terjadinya fraud. Semua transaksi keuangan kita arahkan untuk transaksi non-tunai. Saya harap semua introspeksi, misal ada yang tidak sesuai dengan aturan, tolong ditinggalkan, pungkas Inspektur Kabupaten Madiun ini. Berikut ini kegiatan lengkapnya, jangan lupa yang belum subscribe, tetap hidup, tetap semangat. Beni Setiawan melaporkan untuk Harian Lentera Indonesia. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada desa-desa di wilayah Kecamatan Mejayan dan Kecamatan Pilang Kenceng. Nanti Bapak Kepala Inspektur Kabupaten Madiun yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Matur Nuwun beserta jajaran, insya Allah nanti Pak Inspektur nyusun mungkin setelah acara masih ada kegiatan. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa, Bendahara Desa se-Kecamatan Mejayan dan se-Kecamatan Pilang Kenceng, dan semuanya saja yang tidak bisa kita sebut satu persatu yang kami hormati. Puji syukur kita pencegahan atau pengendalian terkait dengan kecurangan yang ada di jajaran pemerintah. Monggo. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kegiatan pada pagi hari ini selalu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana selalu kita nanti sahabatnya besok di yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya, yang mana pada pagi hari ini kegiatan dari Inspektorat Kabupaten Madiun telah diselenggarakan di wilayah Kecamatan Mejayan terkait dengan pencegahan atau pengendalian terkait dengan kecurangan-kecurangan yang muncul yang ada di desa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini jangan sampai terjadi terkait dengan kecurangan-kecurangan itu. Maka dari itu, dari Inspektorat Kabupaten Madiun mengadakan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan roda pemerintahan yang ada di desa wilayah Mejayan maupun wilayah Pilang Kenceng. Untuk itu sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian kami menyampaikan banyak terima kasih. Kemudian nanti juga akan disampaikan narasumber dari Inspektorat Kabupaten Madiun yang mana nanti akan dipandu oleh Inspektorat. Kemudian terkait terjadi atau muncul
kecurangan-kecurangan khususnya di dalam pemerintahan desa. Itu sekali lagi mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita bersama, kemudian dari inspektorat juga akan mendampingi dari Bapak Ibu sekalian. Harapan kita ini jangan sampai terjadi di jajaran pemerintahan desa. Kepada saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Camat yang sudah menerima kami, mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini sudah kali kedua, Pak. Yang pertama itu di Saradan, ya, di Sidoarjo. Itu Kecamatan Saradan dan Semarang. Ini untuk kali kedua. Ibu bapak sekalian, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bisa berjumpa dengan ibu bapak sekalian yang ibaratnya ini bukan orang biasa. Ini orang-orang yang Tuhan pilih untuk mengawal, untuk memimpin desa, untuk mengelola desa. Ibu bapak sekalian, disadari atau tidak disadari, Tuhan itu tidak pernah salah, ya, tidak pernah keliru. Jadi dengan apa yang dijabat oleh ibu bapak sekalian, dengan tanggung jawab yang begitu besar, itu Tuhan itu sudah mempunyai rencana. Tinggal kita sendiri apakah rencana indah, tanggung jawab yang besar yang sudah diberikan Tuhan kepada kita akan kita jalankan dengan baik atau tidak. Orang nomor satu di desa, pengelolaan anggaran, kebijakan-kebijakan desa. Hal-hal ini terus terang banyak kesempatan bagi ibu bapak sekalian untuk membaikkan desa. Satu, membaikkan desa, ataupun mungkin juga tanpa kita sadari kita melakukan sesuatu yang mungkin bukan membaikkan, tanpa kita sadari, ya. Saya rasa tidak ada seorang pun yang ingin berbuat yang curang atau mungkin hal-hal yang kurang baik, ya. Pada kesempatan kali ini sosialisasi terkait pengendalian kecurangan. Sebetulnya jangan hari ini kita tuh bukan sosialisasi. Jadi hari ini sebetulnya kita lebih ke sharing session gitu. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu menurut kita biasa, menurut kita itu sudah betul, menurut kita sudah sesuai aturan. Tapi ternyata tanpa kita sadari ada hal-hal yang mungkin akhirnya kita lebih condong malah ke arah kecurangan. Misalnya itu tadi, karena ibu bapak sekalian ini orang yang menentukan kebijakan di desa, kadang-kadang ya ada hal-hal yang sedikit seperti bansos, hibah, hal-hal itu rawan, ya. Itu yang harus kita antisipasi. Secara resmi saya buka dan semoga sosialisasi dapat berjalan dengan lancar dan membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Sebagai dirban investigasi dan penanganan pengaduan, mungkin ada dari teman-teman Pak Kades yang mungkin pernah ke ruangan saya. Nek kula guyonane ngeten, Pak, lebih baik tidak ketemu saya, itu jauh lebih baik. Jadi kalau ketemu saya guyon mawon, maksud saya seperti itu. Jangan sampai ke ruangan saya, maksud saya seperti itu. Karena mungkin sedikit terkait dengan irban investigasi dan pengaduan itu, saya irbannya, terus Mas Yonas menikah salah satu ketua tim auditor, terus Mas Dimas, terus ada satu Mas Fatwani, dan saya tidak bisa hadir karena beliau ikut iklan. Terus di ruangan
itu cuma ada 4 orang saya. Ya urusan saya itu terkait pengaduan yang mungkin ada di desa jenengan atau yang ada di APH, baik tipikor maupun pitsus. Terus limpahan kalau ke inspektorat terkait kasus niku mesti ke saya, bukan ke teman yang lain, karena di inspektorat itu ada irban wilayah 1, 2, 3, 4, yang satu menika investigasi dan penanganan pengaduan. Terus nopo mawon monggo kalau mau ke inspektorat terkait kasus nopo konsultasi ke kita, monggo. Terus banyak yang sudah ke kita, ya bisa jadi kita dipanggil ke PMT untuk memberikan pencerahan terkait kasus-kasus yang muncul di desa dengan pengelolaan administratif dan lain sebagainya. Jadi dalam pasal ini itu maknanya sangat luas, dan di sini panjenengan mempunyai kewenangan untuk melakukan kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Kewajiban seperti yang juga kita ketahui bersama di ayat 1 di Undang-Undang Desa itu, salah satu kewajibannya seperti yang tertera di depan, salah satunya juga memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang, melaksanakan kehidupan demokrasi dan keberkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah, di poin inilah nanti yang ingin kami perdalam Bapak Ibu, karena memang seperti yang sudah disampaikan Pak Tamrin tadi, di inspektorat khususnya di tempat kami, di unit kami itu memang mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan investigatif, yang biasanya arah dari pemeriksaan investigatif itu adalah yang berhubungan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme ini. Itu dinamakan suatu korupsi, itu pintu masuknya adalah melalui pengelolaan keuangan desa. Saya kira kita sudah memahami bersama, Bapak Ibu juga belum sudah lama berkiprah di desa, tentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa itu harus memahami bahwa panjenengan semua itu mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Ini yang hadir Pak Kepala Desa dan Bendara gitu. Nah, ini mempunyai tugas kewenangan masing-masing, di mana dalam pengelolaan keuangan desa itu harus melakukan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Uang dari masyarakat, uang dari rakyat yang harus dikelola secara transparan. Transparan di sini bisa dengan lakukan melalui mekanisme yang selama ini sudah lazim jenengan lakukan. Misalnya panjenengan kan punya kewajiban untuk itu ya Pak, memasang di banner-banner itu ya. Jadi anggarannya berapa, porsinya seperti apa, itu bagian dari transparansi. Penggalian masalah dari masing-masing dusun itu seperti apa untuk kemudian masuk ke Musdus, kemudian Pramusdes, Musdes. Musdes itu yang diundang? Musdus itu yang diundang wakil dari masyarakat dusun setempat, misalnya ada dari PKK juga, kemudian tokoh masyarakat. Kalau di Pramusdus kita malah menggandeng dinas-dinas terkait. Jadi misalnya dari dinas kesehatan pun diundang. Jadi supaya ada match antara apa yang akan dianggarkan di desa dengan program pemerintah. Itu di Pramusdus malah. Jadi penggalian masalah itu misalnya stunting, kemudian dari puskesmas ada ndak programnya? Kalau ndak ada, mungkin ada share program. Jadi mengadakan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah dan puskesmas, seperti itu. Di Pramusdus malah kita mengadakan itu. Di Musdusnya itu mungkin dari Pramusdus ini dikerucutkan lagi
kemudian disepakati untuk yang diusulkan diprioritaskan di dusun tersebut kegiatan yang mana? Betul. Jadi partisipatif di sini adalah melibatkan sebanyak mungkin unsur masyarakat ya, dan itu juga sudah dilakukan. Terus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi di depan, bahwa tertib dan disiplin anggaran itu panjenengan sedaya melakukan pengelolaan keuangan desa. Itu kan juga diatur terkait dengan peraturan pengelolaan keuangan desa. Itu bisa mungkin panjenengan harus melakukan proses pengelolaan itu sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam ketentuan tersebut. Indonesia ini undang-undang yang mengatur terkait dengan kecurangan itu secara lebih spesifik itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi. Jadi saya ingin coba nanti menjelaskan terkait dengan apa itu korupsi. Jadi unsur-unsur apa saja yang ada di dalam ketentuan pasal tersebut, agar Bapak Ibu juga mengetahui bahwa selama ini mohon izin apakah yang sudah Bapak Ibu lakukan itu bisa jadi mengarah kepada tindak pidana korupsi. Jadi memahami korupsi itu harus dalam frame atau rangka yang ada dalam ketentuan undang-undang ini, Bapak Ibu. Mungkin akan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu ada beberapa unsur yang saya biru. Jadi yang saya beri tanda biru ini unsur-unsur yang mesti ada di dalam tindak pidana korupsi. Jadi satu saja unsur ini tidak terbukti di dalam undang-undang ini, maka dia tidak bisa disebut sebagai korupsi. Unsur pertama adalah perbuatan melawan hukum. Sudah banyak kita singgung tadi, melawan hukum itu adalah apa Bapak Ibu? Jadi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan itu kan globalnya disebut sebagai hukum. Jadi pintu masuk pertama apa yang disebut sebagai korupsi adalah ketika ada perbuatan melawan hukum. Nah, namun perbuatan melawan hukum saja belum cukup, karena ketika kita menyelenggarakan pemerintahan itu ada yang namanya konteks hukum pidana dan hukum administratif. Itulah mungkin tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Tamrin tadi. Kami ini mempunyai perjanjian kerjasama dengan APH terkait dengan penanganan kasus-kasus yang terindikasi dugaan tipikor. Namun ketika dilakukan proses penyidikan atau penyelidikan di teman-teman APH ternyata tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum atau salah satu atau beberapa unsur dari dalam pasal ini, maka penanganannya akan dilimpahkan ke APIP, ke Inspektorat, ke kami. Tapi bukan berarti terus di sana tidak ada perbuatan melawan hukumnya, karena perbuatan melawan hukum ini bisa juga diartikan sebagai perbuatan melawan hukum administratif. Karena panjenengan sebagai penyelenggara pemerintahan itu punya kewajiban untuk menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nyata Pak, hari ini adalah sosialisasi tentang fraud. Fraud apa artinya Pak? Kecurangan. Oke, kata kuncinya fraud, kecurangan itu mawon. Kalau buatan cerita kados Mas Junas, saya mau cerita ngeten. Nek kemarin saya itu kan jero batok Pak kalian jenengan. Ya buatan. Sebulan yang jero ini orang ngerti Pak. Uang itu introspeksi awake dhewe kan mesti gak iso Pak. Ya. Sekarang saya di luar penjenengan. Ya. Kalau sakit ningali penjenengan sedoyo, akhirnya tahu pekerjaan yang selama ini kita lakukan kurang lebih dengan saya 9 tahun sampai walen jenengan kali itu. Ternyata kita baru tahu titik-titik kekurangan kita di mana. Fraud kecurangan kita di mana. Ini makanya saya ingin menyampaikan ini saja. Jadi kalau kemarin saya di dalam kalian jenengan wis berkutat bendino wis kuwerjo wis tawon. Jadi wis tawonan Pak. Nyuwun saya teman-teman inspektorat ini rada balik ora sedelu. Jadi nggih tenanan Pak, Medion iki nek nata desa. Mulai yang disampaikan Mas Yunas tadi mulai dari si perencanaan. Dadane yo tenanan didandani perencanaan. Iya mboten Pak?
sampai jeneng klesetan turut uspem. Sampai sekarang kalau sudah waktunya des antri nggo poso di dhewe. Evaluasi bengantuk. Ya. Itu dilakukan. Dan alhamdulillah Madun terima kasih. Upaya ini telah berhasil meskipun belum sepenuhnya berhasil. Berhasil apa? Jenengan saya anggap luar biasa, Pak. Patuh jenengan itu. Ini dari sisi kepatuhan apik, Pak Madun ini. Nopo? Mei harus musdus, manut jenengan. Ya. Pramusdus, musdus, pramusdes, musdes, des sampai penetapan APBDes. Ini bukan pekerjaan yang ringan, Bapak Ibu sekalian. Dan ini alhamdulillah di Madiun sudah menjadi hal yang biasa, yang tadinya terpaksa akhirnya menjadi biasa. Biasa untuk baik, karena hal seperti ini untuk tak bilang sih Mas. Tapi gue buri-buri nih Bu. Itu Pak. Ini udah bagus, harus dipertahankan karena berawal dari perencanaan itulah semuanya akan lahirnya nanti. Dadi apik apa dadi elek karena jenengan rencananya iki apik apa elek kan gitu. Maka perencanaan itu yang penting. Kemudian dari tata kelola keuangan penjenengan wis tak akoni yo apik. Wis gawe kudes, wis online, wis digital. Yang terakhir bahkan ini teman-teman inspektorat ini sudah semua ya, ini 2 kecamatan ini. Sudah non-tunai belum? Mayoritas sudah non-tunai. Ini dalam rangka apa? Upaya ikhtiar kita untuk tidak terjadinya fraud, untuk tidak terjadinya kecurangan tadi. Nah, ini dari si tata kelolanya sudah. Kalau masalah administrasi bertanggung jawabannya ini memang menyangkut ilmu, Pak, menyangkut ilmu, kemampuan SDM dan sebagainya untuk terus. Tapi dengan adanya perangkat-perangkat yang mudah, ya tolong ditingkatkan Mbah Lurah, didorong. Nek Mbah Lurah ini dijuluk, disuwun sembure. Karena kalau mesti diprotes nek Mbah Lurah mesti gak nutut Pak Joko, Mbah Lurah itu belajar komputer. Dulu waktu saya masih ingat Pak, 2016 dengan tak kenalkan Siskudes online. Waduh, kupingku yo mana Pak. Ora nutut Pak Joko, wis ora nutut wong tuwek-tuwek wong nyekel komputer. Sing ngakon nyekel komputer sapa, Mbah? Aku njaluk restune jenengan, anak buah jenengan tukon sinau komputer. Sinaono komputer. Alhamdulillah sekarang ternyata dengan komputerisasi, dengan Siskudes, dengan online semuanya kan jadi enak, jadi cepat. Gitu. Nah, dari sisi tata kelola pun apik, Mbah. Ya kekurangan di dalam administrasi, oke, kita bertahan. Yang menjadi titik lemah, Pak. Ini kan apa? Jurnalis dewe ya, gak apa-apa ya, bolo dewe, apa-apa. Kita fair-fairan untuk kebaikan kan gitu. Titik lemah kita saat ini adalah ada di implementasi. Ternyata sajane kalau di proses saat dari pindah kayak titik lemah, waduh, saya urung tuntas sih sampai ini. Titik loh, dan saya sudah sampaikan Pak Kadis PMD, Pak PMD, titik lemah di desa adalah di tataran implementasi di lapangan. Kenapa? Ya nyuwun sewu, dinas PMD lu wonge pinten, Pak. Inspektorat wonge pinten, Pak. Kami ini cuma punya auditor 25 ya kurang lebih 25 auditor kami. Diberi tanggung jawab 198 desa. Inspektorat itu ngurusi OPD ada 56 sak kecamatan nih. Kudu ngawasi semuanya, kudu melakukan pengawasan agar benar. Khususnya di dalam rangka implementasi pelaksanaan kegiatan itu masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Apa kekurangannya yang sudah disampaikan Mas Yunas tadi? Tolong jenengan introspeksi. Saya tidak mencari satu persatu. Introspeksi dhewe nggonku sik ngene ora ya. Nggonku sik ngene. Nek masih seperti itu, tolong mulai saat ini tinggalkan. Islam tinggalkan, kemudian sistem yang ada di desa PPKD laksanakan secara berjenjang. Laksanakan secara berjenjang. Itu tidak akan mempengaruhi hak semuanya. Kalau ini sinergis bersama sudah, insya Allah selamat kabeh, selamat semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.